Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, saya Suradi Nafi SPMPD, dosen program studi olahraga pendidikan pelatihan. Profil pengalaman sebagai seorang dosen pernah melatih secara di PPLP, pernah melatih POM, juga pernah sebagai pelatih OSN, kemudian juga pengurus Pencaksilat IPSI dari tahun 2005, kemudian pengurus Histori juga, kemudian waktu pengurus Provinsi Silat Tradisi APPSI, kemudian PPSI, sampai sekarang sebagai ketua pengurus Pencaksilat Seni Tradisi Provinsi Jambi, kemudian juga sebagai wakil bidang generasi muda di Lembaga Adat Provinsi Jambi. Dan profil saya sebagai seorang dosen bidang Pencaksilat. Itu sedikit tentang perjalanan saya sebagai seorang dosen sebagai program mata kuliah Pencaksilat di program studi pendidikan olahraga dan kesehatan Fakultas Kedua dan Ilmu Pendidikan. Deskripsi mata kuliah Pencaksilat berbobot 3 SKS pada perkuliahan Pencaksilat. Pertama, memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang meliputi sejarah, peraturan pertandingan, teknik dasar, jurus tunggal dalam pencaksilat, kemudian memahami dan mampu mempelajari macam-macam gerak dasar dan teknik di dalam mata kuliah pencaksilat. Capaian pembelajaran lulusan CPL: yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius sebagai seorang pesilat. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Terusnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sedangkan untuk CPMK mata kuliah Pencaksilat, capaian pembelajaran mata kuliah Pencaksilat: yang pertama, mahasiswa mampu melakukan mendemonstrasikan teknik dasar gerakan logis pada jurus tunggal pencaksilat. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kajian teori, sejarah perkembangan pencaksilat, serta peraturan perlombaan secara umum. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan gerakan-gerakan dasar teknik pukulan, teknik tendangan, teknik indaran, dan teknik elaan dalam pencaksilat. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi keterampilan gerak dasar dan teknik dasar dalam pencaksilat. Yang kelima, mahasiswa mampu mendesain model-model latihan dalam keterampilan teknik dasar pencaksilat dan kemampuan jurus tunggal dalam pencaksilat. Selanjutnya, materi perkuliahan atau bahan kajian dalam perkuliahan mata kuliah pencaksilat. Yang pertama, sejarah perkembangan pencaksilat. Yang kedua, peraturan pertandingan secara umum di dalam pencaksilat. Yang ketiga, teknik dasar pencaksilat seperti sikap pasang, kuda-kuda, sikap belaan atau pukulan. Yang keempat, rangkaian teknik dasar
jatuhan, tangkapan, sapuan. Yang kelima, jurus tunggal pencak silat atau jurus IPSI yang ada di dalam pencak silat. Metode pembelajaran pada MK pencak silat terutama secara tatap muka, otomatis metode ceramah, kemudian diskusi, demonstrasi, kemudian praktikum, proyek pembelajaran mengerjakan seperti tugas atau berkelompok tentang gerak, baik itu jurus tunggal maupun gerak teknik dasar gerakan silat seperti tendangan, pukulan atau sapuan atau teknik dasar. Kemudian berbasis teknologi, pembelajaran berbasis teknologi ini perlu dipahami nanti Anda sebagai mahasiswa mengirimkan videonya, belajar mandiri, upload video jurus tunggal, baik itu perorangan maupun berkelompok sesuai tugas yang kita berikan. Kemudian kooperatif di sini mungkin melibatkan kerjasama satu sama lain, seperti dalam pembelajaran ini tentunya butuh peralatan atau perlengkapan. Bapak pasti akan melihat ini yang aktif dan tidak aktif, ini suka bisa diajak kerjasama dalam kesuksesan pembelajaran ini. Kemudian berbasis masalah ini nanti mungkin bisa seperti membuat gerakan apa yang Bapak katakan sebelumnya, ada namanya gerak solo kreatif yang dipertandingkan, yang dibuat nanti oleh berkelompok atau individu. Ini solo kreatif ini salah satu pembelajaran berbasis masalah dalam mata kuliah pencak silat. Itu nanti anda sebagai mahasiswa buat itu gerakan solo kreatif, jurus apa, Anda rangkai gerakannya dengan selama 3 menit sampai 5 menit, nanti dikirim upload videonya ke Bapak. Inilah salah satu pembelajaran yang berbasis masalah nanti. Oke, cukup seperti itu. Penilaian dalam pembelajaran mata kuliah pencak silat, terutama penilaian pada aspek kognitif, penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang materi pembelajaran. Yang kedua, aspek efektif. Efektif ini penilaian terhadap sikap, perilaku, dan kesadaran mahasiswa dalam proses pembelajaran yang terjadi di lapangan, baik pun di lokal atau kondisi beradaptasi dengan teman-temannya. Ini masalah perilaku sesama teman dan sikap dalam hal kebersamaan dalam latihan. Kemudian aspek psikomotor. Ini penilaian terhadap keterampilan praktis dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan. Psikomotorik di sini terfokus kepada gerak, terutama teknik dasar, kemudian penguasaan jurus tunggal khusus di mata kuliah pencak silat di program studi olahraga. Ini yang harus dilakukan, dipahami tentang aspek motorik. Kemudian aspek partisipasi. Nah, ini mungkin partisipasi ini mungkin ada beberapa hal seperti tugas kelompok, portofolio, kemudian kerjasama tim. Nah, ini harus sebagai bahan perhatian, karena di dalam aspek penilaian pembelajaran metode seperti ini harus dilakukan oleh mahasiswa, seperti partisipasi di dalam aktivitas pembelajaran khusus yang berkaitan
tentang misal ada tugas bersama atau ada tugas untuk sarana perkuliahan, ini akan terlihat mana mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aspek yang seperti ini di dalam kelancaran kegiatan perkuliahan, tentunya seperti ini. Terima kasih. Ini harus dicamkan oleh mahasiswa seperti tertulis, penugasan, observasi, portofolio. Ini harus dilengkapi oleh mahasiswa dalam penilaian terakhir mata kuliah pencak silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Oke. Hadir, ada yang hadir? Ada semua? Semua. Oke, menyambung pada materi minggu lalu. Pada hari ini kita masuk ke materi yang pertama, rangkaian teknik jadwal, tatapan satuan, kemudian sasaran kita sesuai segmen kita masalah Google. Teknik dasar jatuhan anggapan satuan, ada beberapa teknik jatuhan. Bisa dilihat pertama teknik jatuhan bantingan, ada bantingan 1, 2, 3. Kemudian ada teknik tangkapan satuan, ada beberapa teknik. Harus kita lihat teknik dasarnya seperti apa. Saya mohon kepada siapa untuk depan coba dulu teknik jatuhan untuk berdiri. Nanti prakteknya di lapangan seperti apa, nanti kita coba dari sini dulu ya. Oke. Coba kita pasang. Oke. Nah, coba tendang. Oke, ini teknik jatuhan pertama. Oke. Kemudian tendang lagi. Ada teknik jatuhan kedua. Oke. Oke, siap. Kemudian ada teknik jatuhan yang ketiga. Oke.
Ini sekelumit tentang teknik jatuhan ada 14. Nanti kalau sudah di lapangan kita pakai matras jatuhannya di sini cuma sebagai simulasi aja. Ini salah satu teknik jatuhan. Kemudian teknik tangkapan, ya teknik tangkapan ada, kemudian sapuan ada. Ini ada lantai, kita beri memberi aja. Ada hal juga banyak teknik tangkapan modelnya ada 14 juga. Kemudian sapuan bawah, kemudian sapuan atas guntingan itu ada. Kemudian kita masuk ke sasaran kita ini, jurus tunggal pencaksilat. Sebelum kita masuk ke jurus tunggal, saya ingin tanya dulu, ada pertanyaan masalah teknik dasar jatuhan ini bersama siswa? Ada kira-kira? Coba silakan. Yang teknik jatuhan seperti apa gitu? Yang bisa Anda lihat dan bisa Anda ingat, mungkin di tengah-tengah masyarakat Anda pernah melihat latihan pencaksilat atau beberapa perguruan atau di tempat tinggal ada yang melihat latihannya seperti apa. Ini dalam hal pencaksilat beda lagi. Kalau silat tradisi beda lagi modelnya. Ini kita mengarah ke silat untuk tanding. Kemudian jurus tunggal. Ya, nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Yud. Kemudian jurus tunggal pencaksilat. Nah, jurus tunggal pencaksilat ini mulai dari on, ya sudah dipertandingkan. Mulai dari jenjang sekolah. Kenapa Bapak berambisi mahasiswa ini harus menguasai jurus tunggal ini, keluaran dari program studi olahraga ini? Kenapa harus wajib hafal? Karena di setiap tingkatan SD, SMP, SMA itu dipertandingkan. Dan program studi kita cuma ada satu mata kuliah pencaksilat. Kalau di fakultas lain, Universitas UNY Jogja, Universitas Jakarta, UNY, UST Solo, itu ada lanjutan, ada silat dasar, ada silat lanjutan, ada spesialisasi. Sedangkan kita di program studi olahraga ini cuma ada satu aja mata kuliahnya, yaitu pencaksilat. Makanya saya sebagai dosen pengagung pencaksilat mengutamakan jurus tunggal pencaksilat ini harus hafal. Makanya wajib hafal syarat lulus sesuai dengan pertemuan pertama kita, kontrak pertama kita bahwasannya jurus tunggal harus hafal syarat lulus mata kuliah pencaksilat di program studi olahraga. Ini harapan saya sebagai dosen pengagung pencaksilat. Kemudian di jurus tunggal pencaksilat ini ada namanya nanti ada solo kreatif. Nah, di solo kreatif ini dipertandingkan juga mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi pada dasarnya bagaimana kita mempunyai budaya sendiri yang harus kita lestarikan. Ya, pencaksilat merupakan budaya kita yang harus dilestarikan mulai dari pendidikan, kemudian melalui masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat juga ikut melestarikan, itu salah satunya dipertandingkan solo kreatif. Sekarang sudah berkembang di tradisi-tradisi seperti di Kormi, masuk di Kormi seperti APBSI, PPBSI yang mengarah kepada solo kreatif. Dan juga ini dipertandingkan di tingkat SD dan SMA, SMP juga dipertandingkan. Nah, saya berharap nanti dalam pembelajaran pencaksilat jurus tunggal serta solo kreatif juga masuk di dalamnya, Anda mampu menguasai terutama tentang jurus tunggal ini. Itu sekitar 14. Ada tangan kosong, kemudian ada toya, kemudian ada pedang. Jadi tangan kosong, pedang, toya. Ini di silat jurus tunggal. Anda harus menguasai jurus tangan kosongnya, harus menguasai pedangnya, harus menguasai jurus tunggalnya. Oke, itu ada 114 gerakan. Itu harus dikuasai tentang jurus tunggal. Oke, kalau ada pertanyaan tentang jurus tunggal atau solo kreatif, silakan pertanyaannya. Apa? Silakan. Oke, ada? Ya, mungkin pertanyaan tentang pengalaman, pernah tanding apa? Silakan.
Ada? Ada yang ditonton, ada yang dilihat? Pernah tentang jurus tunggal? Atau orang tadi pernah lihat? Pernah? Pernah? Tentang seni tradisi di kampung-kampung pernah lihat? Bertemu lagi dengan Pak Isra dengan MK mata kuliah Pencaksilat Dasar pada program studi minggu lalu mungkin kalian sudah masuk ke jurus tunggal. Tujuan dalam pembelajaran jurus tunggal di mana untuk mahasiswa program S1 harus mampu dan harus bisa ya mendapatkan gerakan jurus tunggal, karena jurus tunggal merupakan wajib yang harus dikembangkan di O2SN tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA. Ya, karena kemarin mungkin sudah dimulai, mungkin hari ini kita coba ulang lagi pada teknik dasar tangan kosong. Silakan didatangkan tangannya. Oke. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan di pagi sampai menjelang siang ini, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan, mulai. Selesai. Oke, bisa pimpin satu orang? Siapa yang tidak mau sudah? Silakan. Oke. Perhatikan, belakang aja gerak. Oke, silakan. Siap, hitung mulai dari atas. Siap. Oke, tangannya. Siap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap, 1. Tangannya di bawah. 2. Dorong. 3. 4. 5. Siap. 6. 7. 8. 9. 10. Kembali. Oke, silakan. Silakan. Coba diulang. Siap. 1. Siap. Hop. Play. 2. 3. 4. 5. Perhatikan posisi tangan. Siap. Stop. Samakan posisi tangan. 7. 8. Siap. 9. Hop. Oke, stop. Per kelompok. Ya, perhatikan, nanti per kelompok silakan mau 5 maupun 6. Coba sampai selesai jurus tunggalnya. Oke, silakan di
masing-masing kelompok 55 aja bagi. Apa ya? Coba 55. Papan. Ya bang, Pak, ingat, jangan terakhirnya. Ya, mulai, go. Ya, dimulai. Siap. Mulai, yuk. Perhatikan, siap. Oke, dimulai. Siap. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Perhatikan. Tangannya di atas, tang, dorong. Ya, semuanya. Stop, naik tangan. Siap. Tangannya lintasan, lurus. Oke, dimulai. Siap. Perhatikan, tangannya naik ke atas baru didorong. Siap. Tuh, masing-masing kelompok. Silakan. Siap. 1, 2, 3, selesai. Up. Stop. Oke, diantai. Oke, silakan. Oke, tangannya kembali. Pula. Siap. Perhatikan. Siap. Siap. Mulai. Go. Siap. Siap. Up. Naik ke atas, didorong. Oke, up. Bukan langsung sini tapi tangkisan didorong. Oke, perhatikan. Dalam mapel jurus tunggal, makanya disuruh berkelompok biar ingat satu sama lain. Kemudian bisa Anda lihat di videonya jurus tunggal isi. Ya, mau belajar di video silahkan. Mau latihan berdua nanti atau berkelompok silakan ya, karena ini wajib hafal syarat nanti Anda lulus di mata kuliah pencaksilat dasar, karena di O2SN, SMP, SMA itu dipertandingkan dan harus wajib hafal syarat. Ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan nanti latihan buka di media video jurus tunggal ada di ya istilah di PP-nya. Silakan dibuka dan belajar. Itu aja. Ada pertanyaan? Demikian untuk perkuliahan hari ini. Mungkin minggu depan pada pertemuan jurus pedang atau toya. Terima kasih. Selamat siang. Siapa yang absen? Enggak ada? Oke, ada 2 orang. Oke, tolong disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.